Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku Ritula yang dimuliakan oleh Allah SWT, puji syukur kepada Allah SWT pada saat ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan nikmat dari Allah SWT sebagai karunia yang sangat besar, sehingga kita sampai saat ini menjadi hamba Allah yang mudah-mudahan, yang muttaqin, hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang penghulu sebagai pembawa rahmat bagi semua dan seluruh alam semesta, yang akan menjadikan diri kita penuntun dari kehidupan yang gelap menuju yang terang benderang, yaitu dinul Islam, yang pada harapan kita semuanya di kemudian hari kita mendapatkan syafaat, yaitu syafaatul udma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, mengawali perjumpaan pada saat ini kita dengan tabarruk membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang sering kita laksanakan dalam setiap aktivitas kita, setiap perbuatan kita. Kita berharap kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini dengan membaca Bismillah yang selalu kita keluarkan dari lisan kita, dari mulut kita, sehingga lisan dan mulut kita menjadi suci, menjadi mendapatkan ridhonya Allah SWT di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, pada nuansa Islami saat ini kita bersama-sama akan mencoba mengambil sebuah tema yang akan kita kaji bersama, yaitu dahsyatnya membaca atau mengucapkan Bismillah. Para pemirsa yang berbahagia, sering kita mendengarkan orang mengucapkan dengan istilah basmalah. Itu juga sama dengan istilah diambil dari kata Bismillah. Secara bacaan yang panjang, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah menjadi sesuatu yang lazim, yang sehari-hari bagi kita semuanya umat Islam, khususnya memulai dengan segala aktivitas dengan membaca basmalah, dengan membaca Bismillah. Yang tadi saya sampaikan, yaitu lengkapnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jika diartikan, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut menjadi sia-sia atau kurang berkahnya. Para pemirsa yang berbahagia, dalam rangka meneladani Rasulullah SAW, maka akan kita kaji secara rinci di dalam makna yang terkandung ucapan kita membaca Bismillah. Yang pertama, dengan kita membaca Bismillah,
itu akan tarku tabarruk ilallah, yaitu dengan membaca bismillah kita mendapatkan tabarruk ilallah. Kita berharap mengambil keberkahan dengan nama Allah yang membawa kasih sayang kepada kehidupan kita. Berkah yang biasa kita dengar artinya adalah ziyadatul khair, artinya tambahnya kebaikan kita dalam segala hal, utamanya dalam segala kehidupan kita. Dengan tabarruk ilallah, membaca basmalah, kita akan tambah baik akhlak kita, perbuatan kita, dan tambah ilmu kita, akan tambah baik atau ketaatan kita kepada Allah, akan tambah baik ibadah kita kepada Allah. Melaksanakan kehidupan sehari-hari, kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah SWT, menjadi hamba Allah yang semakin hari semakin baik, semakin baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim mengandung satu makna, yaitu ta'zimul lillah, artinya adalah membesarkan nama Allah. Kita mendapatkan satu kebesaran karena nama Allah. Di dalamnya mengandung membesarkan nama Allah tersebut adalah kita dengan memulai nama Allah itu mendapatkan satu rasa yang perlindungan yang kuat, perlindungan yang utuh yang diberikan oleh Allah, karena kita meyakini Allah adalah memberikan, atau Allah sebagai pencipta, sang pencipta, pemberi kebesaran di dalam kehidupan kita sebagai hamba yang selalu berharap atas kebesaran dan kekuasaan Allah yang ada. Para pemirsa yang berbahagia, dengan kita membaca dan mengucapkan lisan kita, membaca basmalah, kita menjadi hamba Allah yang mukhalafatul musyrikin, menunjukkan kepada diri kita, yaitu kita berbeda dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah atau kafir, yang dia biasa memulai sesuatunya, orang-orang musyrik tersebut, dengan perkara-perkara atau perkataan-perkataan menyebut nama-nama berhalanya, nama-nama Tuhannya yang disembah. Maka bagi kita adalah membaca bismillah menunjukkan identitas kita menjadi hamba Allah yang mukhalafatul musyrikin, kita berbeda dengan mereka. Yang kita sebut adalah kebesaran Allah, yang kita sebut adalah sang pencipta, pengatur alam semesta. Itu adalah dari makna yang ketiga kita membaca basmalah. Kemudian yang keempat, dengan kita mengucapkan basmalah, kita adalah iqraru biuluhiyah. Kita mengakui ketuhanan Allah sebagai Tuhan Allah yang menjadi menghunjam di dalam diri kita. Kita merasakan mendapatkan rasa kasih sayang yang penuh atas pertolongan Allah, karena kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, sang pemberi rahmat, kasih sayang, dan memberikan bimbingan di dalam kehidupan kita. Dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yaitu makna yang terkandung yang kelima, yaitu isti'anatu billah, artinya Allah senantiasa memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Di dalam kita hidup, tidak akan pernah bisa kita hidup tanpa ada sang pencipta, sang pengatur kehidupan ini. Seluruh kehidupan alam semesta ini
termasuk seluruh kehidupan kita yang mengatur adalah Allah, maka sandarkan diri kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tidak kalah pentingnya dalam kehidupan kita yang terakhir, walaupun mungkin ada kajian lebih daripada ini, yang terakhir, yang keenam, yang tidak kalah pentingnya di dalam kita membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah tarkus syaiton, tardus syaiton, yaitu guna untuk menolak perbuatan setan yang akan mengganggu atau mendekat kepada kita. Artinya, sifat syaitoniyah adalah selalu memberikan satu atau menyebabkan kita jauh kepada Sang Pencipta. Kita akan selalu dijauhkan kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kita lakukan, kita tolak perbuatan setan itu jika mendekat dengan kita, yang akan mengganggu kepada kita. Kita dengan membaca Bismillah. Misalkan, kita mau makan, maka sebelumnya kita membaca Bismillah, sehingga setan jauh kepada kita, jauh kepada makanan kita. Jika kita mau berpakaian, maka kita awali membaca Bismillah, sehingga kita dijauhkan dari perbuatan setan ketika menggunakan pakaian. Kalau kita ketika mau makan, minum, kita mulai dengan baca basmalah, maka setan akan menjauh pada kita di dalam minuman kita. Ketika kita mau tidur misalkan, baca basmalah atau doa saat mau akan tidur, maka setan juga akan terjauh dari kehidupan tidur kita dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan membaca Bismillah, kita akan mendapatkan keberkahan dengan yaitu tarkus syaiton. Kita dijauhkan dari gangguan syaitan. Amin ya robbal alamin. Ada satu kisah yang sangat menarik di dalam kehidupan para orang-orang terdahulu, para salafus soleh, para zaman Nabi, sahabat, dan para salafus soleh, orang-orang yang terbaik pada masa sebelum kita, yaitu makhluk Allah yang namanya iblis itu bersama dengan dua anak buahnya. Mereka, iblis ini memerintah kedua anak buahnya, yaitu misalkan syaiton si A dan syaiton si B. Keduanya diperintah kepada iblis untuk mengganggu, untuk menggoda, yaitu untuk mengurus apa yang menjadi kehidupan kita, sehingga kita terganggu nantinya. Maka niatan si iblis untuk mengangkat atau mengutus dua anak buah tadi itu adalah untuk menyesatkan di dalam kehidupan kita. Maka berangkatlah kedua si A dan syaiton si A dan si B tersebut. Setelah berangkat beberapa hari kemudian, maka kedua seton si A dan seton si B itu datang melapor kepada tuannya, yaitu si iblis, apa yang diberikan tugas-tugasnya untuk mengganggu manusia dalam beberapa hari kemarin. Maka apa yang terjadi? Seton si A datang di hadapan bosnya si iblis tadi. Dia mengatakan, dan dalam keadaan compang-camping, badannya kurus, wajahnya lusuh, lemas, dan tidak berdaya. Maka si iblis bertanya kepada si A, seton si A, "Hai seton si A, kenapa kondisimu kok seperti itu?" Maka seton si A ini menjawab, "Nanti kita atau mendapatkan satu tantangan yang berat. Mendapatkan tantangan berat karena ketika seseorang
laki-laki atau seseorang yang saya dekati itu, dia saat mau makan selalu memohon pertolongan pada Allah dengan membaca basmalah. Ketika dia akan minum juga selalu menyebut nama Allah. Ketika dia akan tidur, bahkan dia akan berbuat apa saja, selalu menyebut nama Allah sebagai pelindungnya. Maka dalam kondisi seperti itu, saya tidak dapat berbuat apa-apa, kata setan yang si A itu, sehingga kondisinya menjadi kurus kering, compang-camping, tidak bisa mengikuti makan bersama, tidak ikut tidur bersama, tidak bisa berpakaian, tidak bisa minum bersama hamba Allah yang minta perlindungan itu. Maka hidupnya menjadi kurus kering, compang-camping, dan lusuh dan sebagainya. Kemudian setan si B yang berpakaian rapi itu, para pemirsa, datang dengan gaya perlente setan si B ini, melaporkan dengan rasa bangganya, kenapa setan si B kamu dalam tampilan yang rapi, yang gagah, yang cantik atau yang ganteng? Begini Tuan, mereka yang saya datangi tidak pernah melakukan perlindungan kepadamu dengan tidak pernah membaca basmalah, sehingga aku mudah menggodanya. Maka dalam hal demikian ini, setan si A akan menjadikan satu diskusi dengan iblis sebagai perintah, yang memberikan perintah. Karena dengan demikian si iblis dan kedua setan ini tetap bersemangat sampai ila yaumil qiyamah, mengganggu kehidupan kita, selalu akan menggoda kepada kita, hingga mereka berhasil untuk menjadikan dia sebagai sekutunya, menjadikan para manusia menjadi sekutunya, masuk di lubang yaitu api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa, Bapak Ibu dan anak-anakku Ridula yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka marilah kita semua aktivitas kita, mulai dari makan, dari minum, kemudian kita berpakaian, dalam keadaan kita nanti mau mandi, mau tidur, dari kita buka mata sampai kita tutup mata, selalu minta perlindungan dari Allah, keberkahan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah akan memberikan satu keberkahan, menjadikan kekuatan kita untuk hidup berkah. Berkah di dalam semangat kita berbuat baik, karena mendapat keberkahan. Kita bisa mendapatkan, kita tambah rajin sholat kita rajin di dalam menuntut ilmu, rajin dalam segala hal, yang akhirnya dalam tiap detik ke detik, dalam tiap waktu ke waktu, dari hari ke hari, dengan kita mendapatkan keberkahan membaca Bismillahirrahmanirrahim, menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang senantiasa beriman dan bertakwa, hingga kita menjadi orang yang solih dan solihah. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam kesempatan ini apa yang saya sampaikan kiranya cukup. Kita akan sambung di waktu yang kesempatan lain, mudah-mudahan membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Demikian kita akhiri dan kita ambil manfaatnya, kita rangkum dalam sebuah karya ilmiah di dalam tugas-tugas kehidupan harian kita. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.